combo dinamis banget dan mudah banget untuk bisa dijalankan kalau dapetin momentumnya. Ya tadi ya. Oke. Momentum yang dibicarakan oleh Lim, Kocul dan juga KB bisa saja terjadi di game yang kedua ini. Match point sudah berada di tangan EVOS. Dan tentu saja anak dewa tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha maksimal di game yang kedua ini. Jadi FPL Arena mana semangatnya? Mari kita masuk ke dalam Land of Down. Here we go. Untuk mid gua rasa ya. Ini lumayan setara loh karena Kimi juga terbilang hero yang lumayan kuat kan di laningnya. Dia punya DPS yang pasti juga. Bahkan rata-rata Chushin menghindari untuk beradu damage sama Kimi. Karena mereka sama-sama tahu sama-sama bakal bonyok. Iya, sama-sama di-focusing terus-terusan ya. Cuman kamera ini akan selalu memperlihatkan bagaimana Ruby-nya Kim dan juga Uranus-nya Randy. Sama-sama punya light skill, sama-sama yang bisa menghentikan mereka adalah dominant ice kan. Glowing one mungkin ya itu pertama. Iya, Tapi iya. kalau ngomongin dewa kayaknya nggak kan karena udah ada Baxia kan. Iya iya. Dan tapi kalau misalkan jadi nggak glowing sama sekali menurut gua nggak bisa juga yuk. Ya, Tetap glowing mungkin di item ketiga. Kecuali memang mereka udah komit nih. Oke. Nggak usah ada bikin anti regen. Tapi semua ganking, semua rotasi itu harus dipimpin sama Baxia. nah jadi semuanya bakal ngikut ya ke arah dimanapun Ray pergi. Raja Shield Unity dan juga dengan ada Iron Hook mencoba untuk mendapatkan Karaki. Bahkan masih ada Revitalize tapi tidak bertahan lama karena hilang sudah nyawanya Rondel. Dengan ada Lantern Flare yang dia coba untuk hantarkan jiwa raga anak-anak dewa. Tapi nggak ada yang bisa dibalaskan. Memang cukup mematikan kombinasinya ya. Terlihat dari ya sekeras Gatot Kaca dengan Revitalize pun gak bisa selamat. Tapi top lane Dan tambah execution menuju ke arah Maybe. Tapi setelah tackle dia masih berhasil untuk kabur dari maut. wah, tapi rugi satu katapult ya. Ya mau nggak mau sih. Karena tadi udah bener-bener nggak ada cara lagi untuk dapetin katapultnya. Plus ya, kita akan nunggu lagi nih rotasi-rotasi yang akan dibuka dengan Baxia Shield Unity. Tapi jangan lupa, Turtle juga jangan di skip nih. Ya dong. Karena butuh banget nih untuk di early game. Untuk nambahin kekuatan mereka. Sementara Albert masih cukup jauh. Tapi dia akan hadir. Dia akan coba untuk ajak team fight dengan ada Alpha Vendor dari Kin. Rondel dan juga Albert saling bahu-membahu dan Turtle yang diamankan. Tapi Lantern Flare sudah menjadi jawaban. Ray tumbang. Itu dia, waktu yang dibeli tadi sama Kin. Ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan Turtle. Albert dia langsung lepas purple-nya. Dia tahu dia harus hadir ke bagian Turtle. Dan ya bukan hanya Turtle, lihat. Satu lagi creep yang diambil. Dua bahkan creep yang bisa diambil. Wah, awal yang begitu buruk bagi Dewa karena mereka Pokoknya banyak resource. diantarkan ke arah turret. Tapi Rondel masih ada Crimson Beacon. Masih aman. Wah, ya aman untuk EVOS-nya ya karena balik lagi mereka lagi unggul dari segi gold. Lihat dari levelnya Albert juga mereka mengungguli sedikit dari area jungle. Dan ingat juga bahwa di posisi Baxia yang harus menangin level, harus memberikan pressure terhadap Lancelot. Ini malah kebalik keadaannya. Gue sempat ngelihat dari, gue lupa dari tim apa, tapi yang pasti tank jungle itu menurut gue adalah yang paling benar ambil 2 buff, terus coba rotasi dulu sih. Dia nggak bisa buang waktunya untuk clear dulu semuanya. Harus rotate. Iya dia harus paksa rotate, ambil apa yang bisa diambil karena Assassin jarang ambil di jungle dia kan. Jadi ya ambil dulu untuk jungle lawan. Ya kalau dalam keadaan seperti ini udah pasti Ray-nya bakal rugi banget. Bakal mencoba untuk mendapatkan ke arah depan dengan Unbreakable. Tapi sekarang adanya Iron Hook bersama dengan Bloody Hand. Hilang sudah key-nya. Mencoba untuk membalaskan keadaan Erlan yang dituju oleh Ray. Bakal mencoba untuk menjadi pressure tambahan. Tapi Rondel siap untuk ke backup. Pression Pulse. Ternyata Rondel yang dalam masalah. Iron Purify. Hook. Masih ada Purify yang terbalut dalam tubuhnya. Sedikit menunjukkan taringnya ya, Dewa. Mereka membuktikan kalau mereka pun bisa ngelawan. Oh, tapi dengan balik lagi ya komposisi strat. Yang dimana early game emang harus dipegang sama Dewa. Mereka punya Baxia, mereka punya Franco. Tinggal gimana caranya untuk imbangi early yang tadi didapatkan sama EVOS. Karena sekarang Turtle akan di set up lagi. Turtle yang kedua ya. Ya tank jungle balik lagi, objektifnya adalah Turtle. Tapi jangan lupa Retribution Lancelot itu juga enak banget untuk ke-steal. Oke. Di arah depan sudah ada Randy yang siap untuk memberikan badannya. Tapi Ray dalam masalah yang cukup besar dan Ray-nya tumbang. Terkena impact dari Rhapsody tapi terangkat jiwa raga dari Kin.
Masih ada Donra walking, tapi kali ini nggak bisa lagi. Erlan dengan double kill-nya sudah cukup besar. Andil di dalam team fight tersebut. Wah, lagi-lagi nih keuntungan berlipat ganda dan Albert. Dia coba untuk invade lagi jungle-nya. Wah, dapetin War Axe, dapetin bonus dari Turtle, dapetin juga Orange Buff kah mungkin. Tapi nggak ada retry, kayaknya bakal dilepaskan untuk Ray. Ya. Karena kan buang-buang waktu juga ya. Audience prediction. EVOS, Oh, mereka wow. pegang suara banyak. Randy bakal di all in kah? Tapi itu hanyalah bentuk gertakan saja. Karena outer turret lah yang mereka tuju dari Dewa. Objektifnya taruh tadi, Be. Ya. Kayaknya emang balik lagi ya, untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam keadaan kalah, ini yang paling bisa diambil sama Dewa, Lim. Even 1 poin kill terhadap Ki itu sangat menguntungkan, tapi buat sekarang digas duluan. Wah, langsung kena Iron Hook ke arah belakang. Ki-nya mencoba untuk menyelamatkan diri. Mueza dalam tekanan dan akhirnya hilang begitu saja. Ada EOG, tapi Erlan join the fight, join the trend. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi tadi dengan ada yang Rhapsody yang berhasil dia lakukan. Ini lagi-lagi Randy sih judulnya dan gak kena kill. I'm offended ya, miss. Wah, Uranus Pick yang benar-benar meyakinkan EVOS bisa mengeksekusi dengan maksimal. Dan bahkan nge-buying time, Buset. nge-delay. Randy bener-bener ngasih badannya dia. Gak ada yang bisa numpasin dia untuk 3 orang yang dimiliki oleh Dewa. Itu yang gue bilang tadi, Be. Ketika memang mereka komit dengan Baxia aja nih untuk efek anti-regennya, so Baxia nggak boleh tumbang. Iya, dan Baxia nggak boleh kalah early game. Itu dia. Karena terbukti di sini kalau kita lihat Okta, first itemnya dia Sky Pierce. Gak Oke. ada efek Live Bane. Dia harus nempel sama Ray, tapi Ray-nya udah tumbang 3 kali. Iya, apalagi dengan rotasi yang kurang berjalan dengan baik. Kita ngelihat di awal tadi agresif banget, tapi udah nggak ada lagi nih. Semenjak masuk di turtle kedua tadi, rotasi benar-benar patah. Dan Dewa sekarang, dia harus ya, tadi gue bilang harus punya plan B. Apa itu plan B-nya? Ray yang harusnya bisa menjadi jawaban dari Randy masih belum bisa menghentikan bagaimana Uranus ini yang begitu annoying. Dia bisa membuka semua vision yang dibutuhkan oleh EVOS. Iya loh, dari tadi, bahkan dari game pertama. Sisaan-sisaan yang mengerikan dari Randy masih ada loh dengan Uranusnya. Itu menjadi mimpi buruk. Dan sekarang Ray-nya yang bakal termakan. I'm offended dari Kin, tapi nggak ada follow up damage yang dihadirkan. Malahan dari Kin yang tumbang. AOG dari Ki, tapi Ray diarah paling belakang terkena impact Tautros yang mematikan. 2 damager EVOS kembali bersinar. Dimakan terus-menerus, bahkan Ray yang dimana adalah jungle tank seakan nggak punya defense, Be. Wah, benar-benar tembus sih ini. Lini belakangnya juga terzone out dengan EOG. Ki menutup lini belakangnya. Albert mendapatkan turtle, banyak banget objektif yang dimenangkan oleh EVOS. 6.000 gold lead. EVOS betul-betul memiliki game ini. Mereka sudah mematahkan tren tank jungle. Franco Baxia ini benar-benar tidak berjalan stratnya. Wow. Dengan 6.000 gold di menit yang ke-7. Bahkan ini lebih parah dari sebelumnya berarti. Lebih parah dari game yang pertama. Iya Karena loh. apa? Karena bedanya di sini kalau kita lihat, Dewa bawain start early game. Dan early gamenya nggak berjalan. Ini menandakan kalau mereka nggak dalam kondisi yang baik-baik aja. Oh, Randy tertangkap dengan ammo pendek, Lodihan, dan akhirnya Randy berhasil diselesaikan. Tapi Ki mencoba untuk melakukan adegan balas dendam dan Rondel mendapatkan poin tersebut. Okta, Traction Pulse-nya benar-benar berbahaya. Tapi lagi dan lagi, Rondel memberikan teori-teori ancaman. Ya, tadi lumayan terlalu depan ya dari Randy-nya. Tapi ya itu dia, ngebait adanya Bloody Hand yang menyebabkan Albert bisa masuk. Ya, dan offended juga ya, jangan lupa. Gak cuma 1 efek sisi yang begitu mematikan, tapi 2 bahkan dari Randy nge-buying time. Tapi keuntungan tetap ada di EVOS, 6.000 gold. Nggak goyah sama sekali. 50 detik sebelum adanya Lord. Dewa, apakah mereka akan mencari momentum seperti tadi? Karena Bloody Hunt sangat dibutuhkan bagi Mueza di sini. Dan ingat, semenjak ada Glowing One dari Okta, Randy perlu mempertimbangkan damage output yang nanti bakal dikeluarkan sama Dewa. Oh, ada Traction Pulse. Coba untuk dapetin Rondel, tapi Armor Vendor dan juga Bloody Hand semuanya untuk Randy. Udah ada Glowing One dan ada Baxia Randy. Sepertinya dia harus tahu remnya juga, Be. Iya, ini dia 2 kali ya. Kayak sekali oke lah, masih fine. Mungkin jadi pelajaran yang kedua, kayaknya udah harus ada remnya. Unbreakable, coba untuk dihantarkan. Menuju ke arah Ray juga. Tapi sekarang, karena ya bisa dibilang Dewa lagi unggul 1 pemain. Jadi mereka masih bisa untuk melakukan defensif. Albert Erlan sudah sampai di item keempat. Ya bisa dibilang ini core item Granger udah selesai. Udah jadi semua. Sementara kalau ngeliat dari gold lane Dewa, maybe masih kurang 1 item lagi. Ya, untuk mengejar ya, Malefic Gun untuk menyeimbangi bagaimana spike dari kedua gold lane. Tapi
Ada yang show di bagian top lane. Wah. Akan di start untuk Lordnya, bakal dilepaskan sama Dewa karena Dewa objektifnya adalah point kill. Ya mereka nggak bisa kontes juga gue rasa. Seandainya mereka datang ke sana pun hanya menjadi bonus tambahan untuk EVOS dan Lord untuk EVOS. Wah, ini udah sinyal-sinyal bahaya dari EVOS ya ketika mereka dapetin Lord secara cuma-cuma. Mereka bakal nge-push tanpa henti ke arah depan. Zoning lagi. Dan hati-hati. Kalau sampai salah ketiga kalinya Randy di Panis, mungkin goldnya akan turun-turun dan turun lagi. Iya, ya, walaupun dia adalah XP lane dan walaupun dia hanya badan, tapi di sini peran dari Randy sangat dibutuhkan untuk EVOS. Minimal nge-zoning sih untuk damage dari Okta, biar Okta nanti nggak bisa nge-damage ke Roundel atau bahkan mungkin ke Erlan. Buset. Ini Lagi-lagi. pressure Ray-nya. Susah untuk gerak tadi barusan. Wah, nggak main banget sih Ray di game ini. Semenjak ada Zuxin, dia bener-bener dipegangin. Di defense sudah ke-trigger. Lordnya masih lumayan jauh di bagian atas. Dan untuk high ground defense B, mengandalkan Kimi. Apakah Dewa masih bisa tahan? Anyway, Dewa punya 2 marksman sih. Sebenarnya kalau ngomongin pertahanan, mereka masih bisa. Selama 2 marksman ini bener-bener gak tersentuh. Wah. Ini kombonya nggak bisa jalan kah? Susah ya. Baxia pasti dimakan ya kalau dia maju. Iya, udah pasti. Dan Lord mulai hadir. Holy Defense sudah ke-trigger next wave. Itu yang akan sangat menjadi ancaman. Nah, tapi ancaman udah mulai datang di tangan Ki dengan AOG yang dihadirkan. Amo Vendette mencoba untuk menarik ke arah Ki. Gak selamat sudah Ki-nya, tapi dibalaskan Ray dengan ada satu Rhapsody dari Erlan. Di arah belakang. Maybe. Bahkan Iron Hook-nya connect karena ready. Triple kill untuk seorang Maybe. Mulai mengejar kali ini Dewa United. Berhasil bertahan. Mengusir teman-teman dari EVOS. Keluar dari base mereka namun goldnya memang masih lumayan jauh. Iya, ya. 7.000 gold tapi emang bahaya buat EVOS kalau itu terjadi 2 kali lagi minimal. Karena itu akan menjadi sebuah titik balik bagi Dewa. Pick off demi pick off bisa mereka jalankan. Dan sekarang area bushnya akan coba untuk mereka take over. EVOS sudah keluar dari area jungle Dewa. Mereka sudah menurunkan pressure mereka semenjak 3 member hilang. Dan Maybe yang mulai mendapatkan item-itemnya sudah mulai mengejar ketertinggalan. Plus ada fleeting time Mueza. Sekarang udah nggak bisa lagi untuk informasi NU atau no ultimate bagi Franco. Soalnya nggak ada base turret yang hilang juga, Bre. Kecuali tadi pertukarannya 2 base turret gitu kan. Jadi ya udahlah. Dia tumbang 3 tapi ya nggak masalah. Sekarang mereka harus reset lagi dan harus kuasain zona di Lordnya terlebih dahulu. Karena Uranusnya ternyata ya baru Oracle sama Blade Armor juga, pantas masih bisa dimakan. Ya Blade Armornya juga buat Okta sebenarnya. Jadi next udah wajib banget buat punya Raiden Armor. Itu dia item dari Randy yang akan menjawab Okta juga dengan Sky Pierce. Juga Glowing One, Divine Glaive. Tapi tetap untuk sekarang Maybe dia akan menjadi sumber damage yang paling mengerikan dari Dewa. Sehingga main front to back adalah jawaban dari Dewa. Siapapun, mau itu Randy, mau itu Ki, pasti bakal dimakan sama Mueza. Gue masih menunggu sih kombinasi Baxia Shield United dan Iron Hook-nya. Di kondisi defensif tuh enak banget dan Roundel. Akan coba sepertinya. Tapi masuk ke arah depan. Baxia Shield United, tapi Kin yang menjadi korban. Erlan yang mulai mengamuk. Menuju ke arah triple kill yang sudah dia punyai. Triple kill dibalas dengan triple kill secara instan. Bahkan sekarang minion di arah top lane sudah mulai berkumpul. Mid lane-nya pun sama. 2 member tersisa Okta dan Maybe mampukah mereka defense? Tapi lihat bagaimana Death Sonata benar-benar mematikan. Singa mulai mengaum. EVOS mengamankan game ini dan akhirnya 2-0. Tanpa sempat ada balasan. Itu dia. Dengan adanya amunisi baru Randy terlihat sangat-sangat sempurna untuk menggantikan posisi XP lane yang mungkin sebelumnya masih belum terisi dari EVOS. Bahkan dari Dewa pun, Kin sosok XP lane yang digadang-gadang juga sebagai XP lane, salah satu XP lane terbaik, gak bisa berbuat apa-apa